Halo sahabat suara, balik lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep pop 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 Setelah ibu pikir, kamu harus tunda pernikahan kamu deh. Pak Mali, tunggu kakak dulu. Kamu gak kepikiran nikah sama Arya? Udah 3 tahun kan jalan sama Arya. Nah sekarang aku gak sendiri nih, sekarang aku lagi sama teman-teman yang spesial dari Yakin Nikah. Halo Kak. Hai. Boleh dong Kak perkenalan diri Kak sebagai apa dan mungkin nama Kak juga siapa Oke. gitu. Oke, siap. Hai, aku Agnes Naomi Syifa Pria. Di sini aku berperan sebagai Prita. Aku Jordi Pranata berperan sebagai Gary. Oh wow, boleh ceritain gak Kak gimana sih film ini tuh ceritanya kayak background story-nya tuh apa sih? Dari judulnya sebetulnya udah ketahuan ya, Yakin Nikah gitu. Jadi film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang menemukan dilema di fase hidupnya yang sekarang untuk yakin gak ya dia mau menikah tuh sekarang atau nanti gitu. Jadi di sini adalah proses pencarian jawaban itu gitu. Dia itu mau nikah sama siapa, nikah karena apa, mau nikahnya kapan, itu tuh ada di film ini. Ya sebenarnya permasalahan general buat para wanita-wanita atau pria-pria late 20s, early 30s yang tinggal di Indonesia. Mau cukup Iya. relate ya untuk Cukup kita ya. relevan. Aku nggak relate karena aku masih 17 tahun. Oh, masih balita juga aku. Iya. Kita lahir tahun 2023. 2 tahun. Gen skibidi toilet ya. Iya, berarti. betul. Mukanya udah. Nah, Gitu. kalau aku nggak salah nih ya, kalau film ini tuh campuran antara keluarga sama romance. Betul. Ada nggak sih scene yang bikin menyentuh saat lagi ambil take movie-nya? Scene yang menyentuh tuh banyak karena ceritanya ini kan relate. Kebetulan aku sama Agnes juga di usia yang sama dan sedang mengalami isu yang sama. Gitu ya. Oh enggak ya? Iya, jadi ada beberapa scene di film Yakin Nikah ini tuh yang aduh, gue pernah lagi ngelewatin scene ini gitu dan lumayan jadi self reflect juga gimana caranya menghadapi masalah itu di rumah gitu. Kayak misalnya ada scene nanti kalau kalian tonton Enzi yang sedang mengalami dilema ini dia tuh dipaksa untuk segera memutuskan kapan nikah karena sosial gitu. Karena external factor gitu ya. Iya, karena external factor dia harus memutuskan detik itu juga. Padahal kan nggak ada yang tahu gitu. Kesiapannya tuh udah berapa persen tuh nggak ada ukurannya gitu. Jadi ya banyak scene-scene di film itu yang aduh ini emang hidup gue sih. Gitu. Oh berarti Kak masih juga ada tekanan dari eksternal tuh berarti. Pasti ya? pasti ada. Sangat pasti ada. sangat ya. kok. Sangat ya. Lunas. Ya, tapi di luar dari itu juga ini kan ceritanya selain romance ada cerita yang anchornya tuh di keluarga juga gitu. Jadi ada beberapa adegan tapi nggak seru ya kalau misalnya aku reveal sekarang. Adalah satu adegan ini hintnya di tangga. Lu ngerti kan maksud gue? Tahu, Iya kan? tahu di tangga. Nah itu scene tersebut tuh kayak cukup relevan buat aku dan buat beberapa orang yang Iya. ya Silent but loud gitu. Yes. Oh, Iya. Yes. berarti kita harus nonton ya guys. Yes. Supaya Harus kita, ada. aduh. Pokoknya kalau ada tangga, nah perhatiin tuh. Nah, tangga lu semua perhatiin. Oh, oke. Nah kalau gitu pas lagi mainin karakter kakak di film ini, ada nggak sih Kak kesulitannya dan boleh ceritain nggak POV dari Kak gimana? Ada banget. Iya, jadinya sulit karena maksudnya kan kita bermain di film ini kan bukan sebagai Jordi gitu. Kadang di sini kan aku sebagai Gary, orang yang membawa isunya sendiri gitu. Jadi ketika Gary ini karakternya bertolak belakang sama Jordi tuh jadi oke nih kalau gue jadi Gary nih gue harus ngapain ya gitu. Dan itu tuh lumayan harus berpikir yang cukup dalam gitu. Karena kalau misalnya jadi Jordi, ya ini Jordi aja gitu. Iya. Jadi emang harus mengemas karakter ini tuh untuk juga bisa relate sama orang. Karena kan kalau sama gue nggak relate nih kalau gue jadi Gary.
kalau gue ini Jordi ini nggak mungkin nih Jordi ngelakuin hal ini Sedangkan kayak gitu mungkin gitu. banyak orang yang bisa relate sama Gary kan. Iya, jadi gimana caranya gue untuk Mm-mm. menyatu dengan karakternya itu tuh lumayan challenging sih. Iya. Gitu. Apalagi Agnes, coba Nes lu. Kalau di aku kebetulan ini kayaknya salah satu karakter yang most challenging Oh buat ya. aku. Kenapa tuh Kak? Karena jadi kan aku di sini berperan sebagai Prita, sahabatnya Niken yang diperankan oleh Enzi Storia. Nah, ini teman-teman, karakter Prita dan Niken sama Agnes dan Enzi itu ketuker. Jadi kayak in a way aku nggak bilang plek-ketiplek sama ya, tapi energi besarnya kayak si Prita ini energinya mirip sama energi Enzi di dunia nyata, dan energi Niken tuh lebih mirip sama energi Agnes di dunia nyata. Nah bayangin lah selama kita proses syuting itu kita harus bertukar jiwa. Jadi Enzi nggak tahan, aku juga nggak tahan kadang-kadang gitu. Tapi beruntungnya sutradaranya yang namanya juga Mbak Prita itu sangat ngejagain kita berdua, ngejagain kita untuk bisa tetap stay In karakter. di karakter masing-masing. Karena itu cukup sulit sih, aku curhat sama Jordi lumayan panjang sih, aduh gimana nih ya karakter ini kayak gitu. Tapi Struggle seru, banget ya Kak. Iya. seru a new learning curve buat karir aku sih. Iya. Gitu. Jadi kayak kalau aku ngerasa dekat sama karakterku tuh juga ada sulitnya. Agnes yang jauh dari karakternya juga ada sulitnya gitu. Ternyata sama-sama sulit ya, kirain kalau deket tuh Iya, juga bermain bakal lebih gampang. bermain dengan isu yang kita alamin juga tuh masih ada sulit. Sulit. Masih ada Sulit. sulitnya juga. Masih ada sulitnya juga gitu. Bukan berarti kayak ini gampang tinggal gue gini aja kan gue pernah kok gitu. Tapi enggak, justru kita ada challenge lain karena yang mainin juga orang-orang lain kan. Jadi bagaimana caranya kita bisain karakter gitu. Tapi berarti ada kesamaan gak sih Kak sama karakter-karakter Kak? Karakter ada. Gary ada ya. Gary- Jordi Gary ada sih. ada banget ya. Ada, kalau Gary sama Jordi tuh sama-sama bisa melihat peluang. Nah, Oh, peluang dalam apa tuh Kak? hah? Nonton aja. Interpretasinya baik atau kurang baik ya? Tonton aja. Gitu. Kalau Kak? Aku ada sih, beberapa tuh ada. Tapi tipis sebenarnya Prita dan Agnes. Tipis. Oh, tipis banget ya Kak. Karena Kak bener-bener ngemainin yang sebagai lawannya gitu ya Kak. Jauh banget dari Agnes. Jauh. Kak berarti itu sebagai orang yang serius kah atau? Enggak justru ya, sebagai orang yang gimana ya, Jor? Serius sih. Kalau gue Prita ngeliat tuh- karakter Prita itu, Sat-sat gitu ya. iya dia icebreaker, dia Energinya banyak banget. energinya besar tapi hangat sebetulnya. Terus ada satu yang sama lo. Apa? Dia tuh statement. Orangnya tuh ada statementnya gitu. Oh iya. Jadi- Jadi gampang diingat. Oh iya dari situ. Dari karakter Prita sama Agnes nih sama-sama gampang diingat dan energinya sama-sama besar. Gitu. Tapi besarnya Prita kayak gimana nanti lihat Beda aja warna gitu. deh. Beda warna. Oke, beda oke. warna. Nah kan ini kebanyakan ceritain tentang jati diri gitu Kak. Boleh ceritain gak sih ke teman-teman gimana, apa pesan yang ingin kalian sampaikan di film ini? Lu dulu deh. Oke, mungkin kalau dari aku pesannya adalah dari film ini kita bisa belajar bahwa untuk memutuskan sesuatu yang pivotal di hidup kita itu benar-benar harus tanya ke dalam diri kita sendiri dulu. Jangan sampai kita melakukan keputusan tersebut karena faktor eksternal yang nge-pressure kita. Karena sebenarnya kalau inward kita udah solid, apapun goncangan dari luar itu sebenarnya gak akan terlalu menjadi masalah gitu. Takutnya ketika kita ngikutin goncangan dari luar, jadi kita sendiri yang rugi gitu. Aku rasa sih dari film ini pesannya kayak gitu. Pesan yang sangat dewasa ya untuk Tapi cukup dewasa sih film ini menurutku ya. Ini sangat dewasa dan sangat hangat. Iya, Jadi iya. bukan yang film susah dan mikir dan Enggak. stressful, enggak. Ini tuh ringan, hangat, Kehidupan tapi nuncep sehari-hari gitu, gitu kayak ya. kesusuban rasanya. Suzuban. Aduh, gitu Susuban susah. ini. Iya. Kalau aku tuh melihat film ini juga pesannya selain tadi Agnes benar, kita terhadap diri sendiri tuh harus sering berdialog, tapi juga betapa pentingnya support system di film ini. Bener. Kayak pentingnya komunikasi yang bagus di dalam sebuah keluarga, pentingnya kita memilih teman yang tepat untuk kita share kehidupan pribadi kita, supaya energi yang kita kasih ke teman itu tuh nggak terbuang sia-sia gitu, tapi kita juga dapat energi yang sudah kita keluarkan. Kayak di sini Niken sama Prita tuh emang
menurut gue kawin Iya. hubungan mereka. Begitu juga Niken bersama keluarga gitu, betapa sayangnya keluarga Niken terhadap Niken yang membuat akhirnya Niken tahu untuk mengambil keputusan tuh bukan cuma soal diri dia tapi juga ada orang lain, ada teman kayak gitu. Ya, variabelnya banyak. Variabelnya banyak gitu. Boleh dong Kak kasih tahu teman-teman Suara ini bisa ditonton di mana dan kapan? Buat teman-teman Suara, film Yakin Nikah sudah bisa ditonton di seluruh bioskop di Indonesia di tanggal 9 Oktober 2025. Jangan sampai ketinggalan, kalau bisa dan wajib nonton di penayangan hari pertama. Biar Ditunggu. nggak kena spoiler. Oke teman-teman Suara, jangan lupa ya nonton Yakin Nikah. Tanggal 9 Oktober. Tanggal 9? Oktober. Oktober. Yakin nikah. Ya.